Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shahidul Burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurra'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkiikum wa yu'allimukum kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Hadirin hadirat, wabil khusus para alim ulama, para masyayikh yang hadir di depan kita di sini, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi semuanya insya Allah mari kita doakan semoga panjang umur, Amin, diberikan berkah dan bisa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga dipelihara oleh Allah SWT, karena para ahli ulama itu adalah tiang pancang langit, Bapak Ibu sekalian. Lamu kabilatin aisyah mimoti alam. Hilang sebuah suku itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan matinya seorang ulama. Itu kata Rasulullah SAW. Lebih baik kita kehilangan satu kabilah, satu etnik, satu suku daripada meninggalkan seorang ulama besar. Apa yang kita lakukan pada hari ini, sore hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan haul pondok pesantren dan muassis pendiri pondok pesantren. Subhanallah, ini kita memperkokoh yang pancang langit. Selama masih ada orang yang mengucapkan lantunan la ilaha illallah, maka langit tidak akan roboh. Semuanya ini disampaikan dalam hadis Nabi, Bapak Ibu sekalian. Hari ini, sore hari ini kita melakukan haul. Insya Allah semua yang hari di sini pasti akan mendapatkan berkah. amin. Bapak Ibu sekalian, hubungan antara orang hidup dan orang mati tidak perlu dipersoalkan, sekalipun ada yang mau mempersoalkan. Bagi kita keluarga besar pondok pesantren, insya Allah termasuk pengingkaran terhadap ayat Al-Quran, pengingkaran terhadap hadis. Kalau ada yang mengingkari bahwa orang yang sudah mati, sudah wafat, sudah tidak ada apa-apanya lagi. Ayat yang saya bacakan tadi, Bapak Ibu sekalian, kama arsalna fiikum rasulan minkum, sebagaimana Allah telah mengutus rasul di antara kalian, yatlu 'alaikum ayatina. Para santri tahu bentuk apa ayat ini. Yatlu itu fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Apa fungsi fi'il mudhari? Menggambarkan peristiwa yang sekarang dan akan datang. Dan sisi present continuous tense kalau bahasa Inggris. Yatlu berarti orang yang sudah wafat itu tadi masih bisa membacakan Al-Quran, yaitu al-Madinah. Wa yuzakkiikum, masih bisa memberikan pensucian, pembersihan. Itu permudahkan juga. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, masih bisa mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, masih bisa mengajarkan sesuatu yang Anda tidak bisa diajarkan oleh orang lain. Dalam bahasa Arab beda artinya la dengan lam. Kalau la itu unknown, tidak tahu. Tapi setelah baca bukunya diajarkan oleh guru menjadi kita tahu.
Tapi kalau lalu memang tidak bisa kita tahu kecuali kalau yang bersangkutan orang yang diberikan fadilah oleh Allah untuk mengajarkannya. Nah, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ayat yang menggambarkan, melukiskan bahwa orang yang sudah wafat itu masih bisa memberikan efek terhadap orang yang masih hidup. Tidak ada urusan, tidak ada persoalan apakah orang hidup itu bisa memberikan efek manfaat terhadap orang mati. Banyak sekali ayatnya, banyak sekali hadisnya. Riwayat Muslim, tidak amalkan bermalam yang qata' amaluhu illa min thalath. Di situ salah satu di antaranya waladun salih yad'u lahu. Dalam bahasa Arab, al-walad itu bukan hanya berarti anak biologis, tapi juga anak intelektual. Kita semuanya di sini anak langsung atau tidak langsung. Al-Maghfur ya, Kiai Muhammad Saleh, Kiai Ahmad Syahid, Kiai Ahmad Syahid. Luar biasa, beliau telah melahirkan sekian banyak anak-anak spiritual. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang anak spiritual itu lebih penting, lebih berguna, dan lebih efektif memberikan manfaat daripada anak biologis. Banyak anak biologis, tapi kasar, kurang ajar terhadap orang tuanya. Tapi anak spiritual itu pasti akan memberikan efek positif terhadap orang tuanya. Lihat di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ada kisah tentang anak spiritual itu. Kan'an, anak pertamanya Nabi Nuh alaihissalam, diminta untuk naik di atas perahunya Nabi. Soalnya ayatnya, naik dalam perahu ayat. Tidak, ini orang gila katanya. Masa bikin perahu di atas bukit? Orang bikin perahu itu di pantai, ini bikin perahunya di bukit atau di gunung. Nah, bukit ini juga akan tenggelam. Oh, masih banyak gunung di belakang situ, tidak mungkin akan tenggelam. Gunung-gunung itu juga akan tenggelam, anak. Tidak, orang gila katanya. Jadi ini anak kandungnya Nabi Nuh. Apa kata Allah SWT? Innahu laisa min ahlika. Itu anak biologismu, tapi bukan anak spiritualmu. Dan yang naik di atas perahu itu adalah anak-anak spiritual. Selamatlah anak spiritual itu, celakalah anak biologis itu. Jadi kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan hanya kita bisa melahirkan anak-anak biologis, tapi tidak sanggup menjadikannya sebagai anak spiritual. Di sinilah pondok pesantren berfungsi, bermanfaat, membantu kita untuk melahirkan anak-anak, bukan sekedar anak biologis yang sehat badannya, cerdas pikirannya, tapi juga batinnya adalah selalu terpacu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itulah anak-anak spiritual. Banyak ayat lain, Bapak Ibu sekalian, yang mengingatkan kita bahwa orang-orang yang sudah wafat itu sebetulnya masih tetap bisa memberikan manfaat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu fi'il mudhari'. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dulu, sekarang, dan akan datang masih akan tetap berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu itu fi'il amar, perintah untuk kita semuanya. Tapi yang diundang di situ adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau nggak beriman nggak usah dipanggil. Sallu alaihi wasallam tasliman, selalu berselawat kepada Nabi dengan selawat yang khusus. Apakah Rasulullah masih hidup atau sudah wafat? Apakah Rasulullah masih hidup atau sudah wafat? Masih hidup. Badannya atau dirinya mungkin wafat, tetapi roh tidak pernah mati, Bapak Ibu sekalian. Siapapun sekali jadi manusia tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Makanya itu manusia disebut sebagai makhluk abadi. Ada tiga macam wujud, Bapak Ibu sekalian. Ada wujud azali,
dan tidak akan pernah diakhiri ketiadaan, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah tidak ada dan tidak pernah berakhir. Wujud yang kedua, wujud abadi, diawali ketiadaan, pernah tidak ada, tapi tidak akan pernah diakhiri dengan ketiadaan. Itulah manusia. Jadi manusia baru terlihat di neraka itu. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kebaikan aku ditahan daripada tersiksa seumur hidup di neraka ini. No way, tidak mungkin. Sekali jadi manusia, tidak akan pernah berhenti jadi manusia. Jadi kalau almarhum yang kita cintai bersama ini, sebetulnya Bapak Ibu sekalian, dia tidak wafat. Dalam arti roh yang masih tetap aktif. Yang mati itu, yang hancur itu badan. Tetapi badan itu kan semacam boneka. Hakikat manusia itu adalah roh, itulah yang tidak pernah. Kata siapa roh itu wafat? Carikan ayatnya, carikan hadisnya yang mengatakan roh itu wafat. Kita itu dari terminal pertama alam roh, alam arwah, transit terakhir ibu, terminal kedua. Lalu sekarang kita berada di dunia ini terminal ketiga. Almarhum sudah pindah ke terminal yang keempat. Nanti di tiup sangkakala kedua kita semuanya diarahkan masuk ke pada mahsyar. Itulah terminal yang terakhir disebut dengan alam arwah. Hubungan antara alam sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, itu sudah ditemukan oleh apa yang disebut dengan artificial intelligence sekarang. Jadi dahsyat Bapak Ibu, hubungan antar alam. Misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil tua dianjurkan oleh dokter ahli kandungan untuk memperdengarkan musik-musik halus ke dinding rahim, ke perutnya itu yang hamil tua. Perdengarkan, ya misalnya mungkin tadarusan Quran, perdengarkan Syekh Imam Sudais di situ, ya, perdengarkan musik-musik halus. Menurut ahli kandungan itu akan memicu gerakan yang sistematis. Karena mendengar gerakan-gerakan baik itu kalau diperdengarkan itu sudah mulai mendengarkan. Maka pendidikan dalam Islam itu bukan hanya pada saat itu remaja, enggak. Ada kata Sayyidina Ali Maulana itu didikan anak kalian 25 tahun sebelum akhir. Bagaimana? Artinya nanti akan dikawinkan kepada anak-anaknya, kita harus tahu nasabnya seperti apa. Coba kita lihat almarhum nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini beliau adalah urutan ke-36. Jadi nasabnya, silsilahnya bersambung, jaringan intelektualnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah yang penting. Hubungan intelektual, jaringan intelektual, jaringan spiritual itu sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada hubungan biologis. Kalau hubungan biologis itu juga banyak. Keluarganya nanti ada Abu Jahal juga, ada Abu Lahab juga. Tapi kalau jaringan spiritual, intelektual itu gak usah dilakukan. Semoga semua jalur-jalur ini penghuni surga dan yang hadir pada kesempatan ini, murid-murid langsung atau tidak langsung dia juga akan dipanggil masuk. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin. Mau kan Bapak Ibu sekalian? Mau. Insyaallah, insyaallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ngapain harus ziarah kubur, ngapain harus haul, gak ada gunanya. Ya, masa orang sudah mati itu nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca kitab kuning. Lihat di dalam kitab khusus Futuhatul Makkiyah. Dalam kitab Futuhatul Makkiyah itu salah satu seorang auliya Allah yaitu Ibnu Arabi, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengunjungi makamnya para wali, orang
kita membaca zikir, membaca surah Yasin. Ya. Dalam kitab itu disebutkan roh almarhum al-maghfulah duduk juga bersama kita semua di sini dan ikut membaca juga surah-surah yang kita baca. Dan ketika kita memohon kepada Allah, dia juga ikut mengaminkan doa kita. Roh tidak pernah wafat kepada sekali. Suatu ketika Bapak Ibu, ayat yang dalam Al-Quran juga ada yang bisa saya sebutkan. Ada seorang pemuda pedalaman dari pedalaman Madinah itu 3 hari 3 malam jalan kaki dalam panas terik matahari, jalan kaki dari kampung halamannya menuju ke rumahnya Rasulullah khusus untuk menjumpai Rasulullah. Seorang pemuda ini dia baru melakukan dosa besar. Dalam riwayat itu tidak disebutkan dosa apa yang dilakukan si pemuda ini. Dia berjalan dari rumahnya hari Senin, hari Rabu sore baru sampai ke rumahnya Rasulullah yang juga sekaligus masjid. Kenapa berjalan seperti itu? Ada ayat dalam Al-Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasul lawajidullaha tawwabur rahim. Kalau ada orang yang telah menganiaya dirinya sendiri, dalam kitab-kitab tafsir, orang yang menganiaya dirinya sendiri yaitu telah melakukan dosa besar, dilarang oleh Allah melakukannya tapi dia nekat melakukannya, akhirnya melakukan dosa besar. Itu disebutkan dalam Al-Quran menganiaya dirinya sendiri. Kalau ada orang yang telah berdosa besar seperti tadi, ja'uka, datang kepada Muhammad, apakah dia datang dalam langsung pada waktu hidupmu, ya, lalu ditafsirkan sampai menziarahi makammu apa sudah wafat, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfarahu rasul. Nah, ini dalilnya tawassul Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang yang membantah apa dalil itu tawassul, ya, ini sudah An-Nisa ayat 64 ini. Silakan dia. Jadi walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara rasul lawajidullaha tawwabur rahim. Lalu datang kepada Muhammad meminta untuk diampunkan dosanya oleh Allah. Apa jawabannya? Al-Quran. Lawajidullaha tawwabur rahim. Dalam ini balaghah Bapak Ibu sekalian. Anak-anak para santri tahu huruf lam di sini kan banyak fungsinya. Di sini adalah ta'kid. Lawajidullaha tawwabur rahim. Pasti engkau akan menjumpai Tuhan itu sebagai Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Inilah yang mendorong pemuda ini meninggalkan kampungnya 3 hari berturut-turut di padang pasir yang panas itu. Karena dia tidak percaya diri dosanya akan diampunkan oleh Allah. Dia datang menjumpai Rasulullah supaya dimintakan pengampunan oleh Rasulullah. Kalau dia minta ampun, tidak mungkin Tuhan menerima dosa saya, mengampuni dosa saya. Tapi bertawassul melalui Rasulullah SAW, maka pasti dosa saya akan diampunkan oleh Allah. Ini yang membuat pemuda ini nekat berjalan kaki 3 hari. Begitu sampai rumahnya Rasulullah, penuh masjid kayak kita di sini nih Bapak sekalian. Assalamualaikum. Dijawab dengan senang. Kenapa menjawab salam kok seperti itu? Dijawab oleh seorang sahabat saya, ya Tuhan, apakah kamu tidak tahu Rasulullah barusan dimakamkan hari Senin wafat? Rasulullah dimakamkan nanti pada hari Rabu. Jadi 3 hari 3 malam jasadnya Rasulullah terbaring di ranjang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa nggak dimakamkan langsung? Ada Sayyidina Umar dengan pedang terhunus. Siapa yang tidak takut pada Umar? Apalagi pedangnya sudah terhunus. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah sudah wafat, aku akan pasti penggal leher. Nabi tidak wafat, hanya pilih
pingsan seperti pingsannya Nabi Musa alaihissalam 3 bulan. Kita tahu dalam Al-Quran Bapak Ibu, Nabi Musa ingin sekali melihat wajahnya Allah. Allah mengatakan, kamu gak mungkin bisa menyaksikan wajahku, hai Musa. Tapi bagaimana kamu bisa yakin aku ada tanpa pernah melihat ini? Kalau memang kamu nekat, lihatlah cahaya di bukit tulis ini. Nah, baru cahaya ciptaan diciptakan di atas bukit tulis ini, maka pingsanlah Nabi Musa selama 3 bulan. Akhir 3 bulan itu dia istighfar, ya Allah, ampuni aku, saya tidak akan pernah macam-macam. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan Allah Maha Pelit tidak mau memperkenalkan wajahnya kepada kita. Dilukiskan oleh Jalalain Rumi dalam syairnya, apa arti sebuah cangkir untuk menampung samudra. Kita itu hanya cangkir, Allah itu seperti samudra. Apakah sebuah cangkir kecil bisa menampung samudra? Gak mungkin. Jadi bukan Allah Maha Pelit tidak mau memperkenalkan diri kepada kita. Nah, itulah kenyataannya. Hari Rabu Bapak Ibu sekalian, masih terbalik mayatnya Rasulullah, dari samping kepalanya ada Umar dan terurus, tidak pernah tidur. Baru Abu Bakar turun dari Bani Saqifah menghadiri konferensi dengan yang dihadiri 3 kelompok di situ, suku Khazraj dan suku Aus, dan terpilih Abu Bakar untuk menggantikan Rasulullah dengan berbagai macam pertimbangan. Setelah Abu Bakar turun, kaget Abu Bakar, Masya Allah, mayatnya Rasulullah belum dimakamkan. Umar mengatakan apa? Mau juga mengatakan Rasulullah apa? No, tidak mungkin. Abu Bakar tidak berkata apa kecuali membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa inna ta'u qutilan qalbtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu syakirin. Surah Al-Imran. Begitu ayat ini dibaca, tiadalah Muhammad melainkan manusia biasa, wafat juga. Sekujur badan Umar gemetar, badannya jatuh. Barulah mayatnya Rasulullah diurus sesuai dengan tempat tuanya Rasulullah. Kuburkanlah di mana akan dikuburkan. Ranjang Aisyah tempat wafatnya Rasulullah digeser. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu di mana kamarnya Aisyah, itulah makamnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya, kita sembunyi kalau kita ke Madinah Bapak Ibu sekalian, lebih susah masuk di dalam kubur Nabi daripada masuk di dalam Ka'bah Bapak Ibu. Alhamdulillah saya pernah dibukakan pintu oleh Imam Besar di situ, ya. Kemudian masuk ke dalamnya, dibimbing berdoa oleh Imam Madinah, Masya Allah, masuk ke dalam makam Rasulullah. Kalau masuk ke makam, kalau masuk ke Ka'bah itu para negara biasanya dipakai. Pak SBY saya juga mengatakan masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah Rasulullah. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Menangislah pemuda ini begitu mendengarkan Rasulullah wafat. Gaduh pokoknya. Malam takziah ketiga Rasulullah itu diganggu oleh seorang pemuda yang menangis histeris. Dinasihati oleh sahabat, ya bulan, jangan marah seperti itu. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, yu'adzibul mayyit bi buqa'i, mayat itu disiksa karena retapan orang hidupnya. Boleh Bapak Ibu menangisi orang matinya, tapi jangan meraung-raung, jangan meratap-ratap, karena itu mayatnya akan tersiksa. Saya juga tahu di sini, kata pemuda ini, kalian tidak tahu kenapa saya menangis seperti ini. Saya baru saja melakukan dosa besar. Gak mungkin Tuhan memaafkan saya. Saya datang di sini jauh-jauh berjalan kaki 3 hari hanya untuk memohon kepada Rasulullah agar dosaku diampunkan oleh Allah. Dan Rasulullah sudah wafat. Bagaimana dengan dosa besar saya? Nambah sekali. Menjelang salat subuh Bapak Ibu sekalian, penjaga makam Rasulullah tidak tahu dari Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa kata Rasulullah?
wahai sahabatku, suruhlah si fulan itu berhenti menangis, suruh bergembira karena Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa. Allahumma salli wa sallim Langsung berhenti menangis. Kenapa? Karena ada hadis Nabi kan, Mal'ami, barang siapa yang menyaksikan kami dalam mimpi, maka itu sama dengan menyaksikan aku pada waktu itu. Aku sedang sunyi. Satu-satunya wajah ini kata hadis Muhammad juga. Satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis ialah wajahku, kata Rasulullah. Allahumma salli. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara kita ini pernah bermimpi menjumpai Rasulullah sujud. Karena dilihat itu Rasulullah benar-benar. Dalam hadis lain riwayat Muslim, barang siapa yang memimpikan diriku maka dia akan bersama nanti aku dalam surga. Amin.